Kenapa sih rasanya susah banget dapat pekerjaan? Pasti banyak dari kita yang pernah atau bahkan lagi ngerasain fase ini. Salah satu alasan susah dapat kerja adalah karena pasar kerjanya itu persaingannya super ketat. Bayangin aja, setiap tahun banyak banget lulusan baru yang ngebet banget pengen dapat pekerjaan. Jadi, perusahaan yang punya lowongan kerja tuh bisa aja dibajiri sama ratusan bahkan ribuan pelamar yang punya kemampuan serupa. Terus, ada satu hal lagi yang bikin repot, soal pengalaman. Ini kayak jebakan, butuh pengalaman buat dapat kerja, tapi nggak bisa dapat pengalaman kalau nggak kerja. Gimana coba? Terus, yang bikin masalah lagi, banyak pekerjaan yang minta kualifikasi tinggi banget. Bahkan buat lowongan kerja yang seharusnya buat pemula aja, malah mintanya udah kayak yang berpengalaman bertahun-tahun. Nah, gimana dong keluar dari situasi kayak gini? Coba tonton video ini sampai habis supaya kamu dapat informasinya secara utuh. Gimana ya caranya membedakan diri di tengah kerumunan pelamar? Ini nih yang jadi masalah. Permintaan pekerjaan lebih besar daripada jumlah lapangan kerjanya. Jadi perusahaan bisa milih-milih banget. Mereka pengen yang terbaik dari yang terbaik. Makanya kemampuan kita harus benar-benar oke. Bukan cuma kemampuan teknis, tapi juga kemampuan skill seperti kerja sama tim, komunikasi, hingga problem solving. Aku pernah mikir, gimana sih caranya dapat kerjaan kalau udah minta pengalaman, tapi pengalamannya sendiri nggak ada. Ini tuh udah kayak lingkaran setan yang disebut catch-22 situation. Maknanya, buat dapat kerjaan butuh pengalaman, tapi buat dapat pengalaman ya harus punya kerjaan dulu. Nah loh, gimana tuh? Aku juga dulu benar-benar bingung karena kelihatannya nggak masuk akal. Tapi, itulah realitanya. Alternatifnya apa coba? Yaudah, coba magang. Itu yang aku pikir saat itu. Meskipun gak dibayar atau bayarannya gak seberapa, setidaknya bisa menambah ilmu dan juga kenalan. Atau mungkin coba proyek sampingan atau jadi relawan. Dari situ, aku belajar pengalaman gak cuma dari kantor aja, tapi bisa dari banyak situasi. Lalu penting juga buat gak ngandelin kuliah atau pendidikan aja. Aku sekarang ada sedikit menyesal. Kenapa? Karena dulu pas kuliah nggak ikutan organisasi atau banyak ikut magang. Padahal bisa aja kan cari peluang buat nambah skill dan juga kenalan. Jadi, kalau lagi kuliah atau masih sekolah saat ini, jangan sampai kamu melewatkan kesempatan-kesempatan itu. Tapi ya jangan langsung panik juga ya. Nggak selalu semua pekerjaan butuh pengalaman bertahun-tahun. Kadang ada peluang untuk fresh graduate juga. Cuma ya, kadang aku pun menyadari, kita mungkin nggak bakal langsung dapat pekerjaan yang sempurna sesuai yang kita pengenin. Mungkin kita harus lebih terbuka sama pekerjaan yang mungkin nggak kita pikirin sebelumnya. Intinya, soal pengalaman itu emang bikin agak pusing ya. Tapi bukan berarti kita udah berada di jalan yang buntu. Ada banyak cara untuk mengumpulkan pengalaman, entah dari magang, proyek kecil, atau bahkan kesempatan-kesempatan kecil lainnya yang tidak terduga. Meskipun nggak selalu dibayar, setidaknya bisa nambah portofolio kita. Jangan malu-malu juga buat jadi relawan di bidang yang kita minati. Nah, pengalaman kayak gini bisa banget jadi nilai plus di mata perusahaan. Salah satu alasan besar adalah soal persyaratan kualifikasi yang bikin kepala mumet. Sekarang perusahaan bikin syarat-syarat tuh nggak main-main. Gelar pendidikan tinggi, sertifikasi ini itu, skill yang udah mumpuni, semuanya disuruh punya. Tapi tenang aja, nggak selalu harus pasrah sama kondisi kayak gini. Kita tetap bisa menghadapinya kok. Pertama, jangan ngerasa minder dulu, gara-gara persyaratan yang tinggi itu tadi. Coba fokus sama kemampuan yang memang kita punya. Kadang kita punya skill yang nggak terlalu kita sadari, tapi sebenarnya sangat berharga untuk perusahaan. Realitanya, banyak perusahaan juga butuh orang-orang yang punya soft skill dan bisa belajar dengan cepat. Jadi jangan takut buat ngasih tahu mereka tentang potensi kita. Tunjukin aja kalau kita adaptable dan bisa berkontribusi dengan cepat. Jangan lupa buat tetap berkembang. Kalau emang banyak lowongan yang maunya kualifikasi yang tinggi, ya udah, kita nggak usah bengong. Cari pelatihan atau kursus yang bisa nambah skill kita. Selain bikin kita makin siap menghadapi persaingan, ini juga bikin nilai CV kita meningkat. Susah dapat kerjaan juga karena masalah jaringan yang terbatas dalam dunia kerja. Jaringan itu penting banget ya. Jaringan itu seperti teman atau kenalan. Mereka bisa aja bantu kamu, ngasih tahu lowongan kerja atau malah rekomendasiin kamu ke perusahaan tempat mereka kerja.
Tapi masalahnya, kalau kamu masih muda atau baru masuk dunia kerja, jaringanmu belum sebanyak itu. Itu kan masalahnya, biasanya. Bayangin aja, dulu waktu kuliah kita lebih fokus sama tugas dan ujian daripada ngumpulin jaringan. Makanya, pas sudah lulus, kadang bingung juga harus mulai dari mana. Jaringan ini juga bisa jadi kenapa kita susah dapat kerja. Karena kadang perusahaan lebih percaya sama kandidat yang direkomendasikan sama orang dalam perusahaan itu sendiri. Jadi, kalau jaringan kita pas-pasan, peluangnya juga bisa kecil. Tapi meskipun jaringan kamu belum sebanyak yang lain, kamu masih bisa nambahin jaringan kok. Kamu bisa ikutan acara-acara seperti seminar atau workshop. Di sana, kamu bisa kenalan sama orang baru yang mungkin bisa jadi jaringan kamu nanti. Selain itu, dunia digital juga bisa jadi sahabat kamu. Coba deh, aktif di media sosial yang berkaitan sama bidang kerjamu. Siapa tahu ada kesempatan bagus yang muncul. Oke, lanjut. Dulu waktu nyari kerja tuh lebih simpel ya. Cuma ngirim lamaran, mungkin tes dikit, terus langsung dipanggil wawancara. Tapi sekarang, wah, udah beda banget. Sekarang, perusahaan-perusahaan udah pakai teknologi buat bantu nyaringin pelamar. Jadi begitu kamu kirim lamaran, biasanya ada software atau algoritma yang nyaring CV kamu. Gimana caranya? Nah, ini ada kayak semacam kata-kata kunci yang harus ada di CV kamu biar lolos. Kalau nggak ada kata-kata kunci ini, CV kamu bisa langsung tersingkir sama sistem. Kalau kamu lolos seleksi awal, ada kemungkinan kamu bakal dapet tes online dulu. Jadi, disitulah lagi teknologi ikutan main. Ada platform khusus buat ngerjain tes online ini, mulai dari tes kepribadian sampai tes skill yang berhubungan sama pekerjaan yang kamu lamar. Nggak kayak dulu lagi, datang ke kantor buat tes tulis atau wawancara. Sekarang, semuanya bisa diakses dari laptop di rumah. Terus, kalau kamu berhasil melewati tes online, baru deh ada tahapan wawancara. Tentu, gak semua wawancara dilakukan tatap muka. Ada juga wawancara lewat video call. Jadi, kamu harus siapin diri buat tampil di depan kamera. Koneksi internet juga harus oke, biar gak putus-putus pas lagi wawancara. Lucunya, di era ini, kamu juga kudu mikirin gimana caranya tampil bagus di layar kamera, bukan cuma pas di wawancara langsung. Tapi perubahan cara atau step rekrutmen yang berubah seperti ini juga harus buat kita beradaptasi. Selain siap sama skill yang dibutuhin perusahaan, kita juga harus paham sama teknologi yang dipakai dalam proses rekrutmen. Lanjut. Pernah gak rasa pas lagi cari kerja rasanya kayak nyari jodoh? Kalau nggak klik, nggak mau apply atau ambil. Kamu pengen banget yang begini, yang ada malah yang begitu. Nah, ini dia yang sering disebut masalah ketidakcocokan dengan pekerjaan yang tersedia. Ini juga kayak waktu lagi nyari pasangan. Kan kita punya kriteria tertentu yang pengen kita temuin. Nah, pekerjaan juga gitu. Kamu kan nggak bisa asal terima aja pekerjaan yang ada. Karena kalau kamu pasrah aja, ntar bisa-bisa jadi kayak baju yang kegedean, nggak nyaman dipakai. Cara ngatasinya gimana? Ya, pertama, kamu harus realistis dengan kemampuan dan minat kamu. Jangan sampai terjebak dalam mimpi yang gak sesuai sama kenyataan di lapangan. Terus, coba deh pelajari lagi tentang dirimu sendiri. Apa sih yang benar-benar jadi keahlian kamu? Apa yang bikin kamu semangat kalau dikerjain? Nah, dari situ, kamu bisa lebih tahu apa yang sesuai buat kamu. Tapi ingat, kadang juga kamu harus sedikit fleksibel. Gak selalu pekerjaan yang perfect match sama keinginan kamu itu ada. Jadi cobalah lihat sisi lain dari pekerjaan yang mungkin gak terlalu kamu suka. Siapa tahu ada sisi menarik yang belum kamu sadari. Cari kerja itu memang gak gampang ya. Banyak faktor yang bikin prosesnya makin rumit. Dunia kerja memang keras dan penuh kompetisi. Tapi gak usah panik. Ibaratnya banyak jalan menuju Roma. Dan gak selamanya harus punya pengalaman kerja super oke. Dan kita bisa kok mulai dari bawah dengan magang atau mengerjakan proyek kecil. Justru pengalaman-pengalaman kayak gitu bisa jadi senjata ampuh untuk menebus tembok persyaratan tinggi dari perusahaan itu tadi. Tentunya jaringan itu juga penting. Meskipun kita awalnya nggak punya banyak teman di dunia kerja, nggak ada salahnya kok mulai memperluas lingkaran pertemanan. Dengan cara menghadiri seminar, platform online, atau bahkan media sosial bisa jadi ajang untuk kenalan. Siapa tahu, kontak satu orang bisa membuka pintu pekerjaan yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan satu lagi, kita harus realistis tentang ekspektasi kita. Nggak semua pekerjaan akan sesuai dengan yang kita impikan. Jangan takut buat mengevaluasi apa yang kita mau dan apa yang bisa kita tawarkan. Fleksibilitas itu kuncinya. Jangan ragu buat mencoba bidang atau posisi yang belum kita pikirkan sebelumnya.
Terkadang, kesempatan terbaik malah datang dari tempat yang nggak kita duga.